bioteknologi tanaman digambarkan sebagai suatu teknik untuk mengembangkan tanaman yang berguna bagi masyarakat ya. Kalau kita lihat di sini ya, si tanaman itu dalam bentuk yang sangat kecil ya dimasukkan ke dalam satu petri ya, kemudian dia dikembangbiakan yang lama-lama kemudian menjadi tanaman utuh. Tanaman utuh inilah nantinya bisa digunakan untuk menghasilkan memproduksi beberapa tanaman-tanaman baru yang nantinya bisa kemudian kita tanam di tanah gitu ya. Misalnya seperti itu untuk menggandakan atau mungkin secara langsung untuk dihasilkan metabolit sekunder yang ditargetkan ya. Oke. Sejarah daripada bioteknologi tanaman itu sendiri sebetulnya berawal dari adanya yang namanya teori sel ya. Sel itu merupakan bagian yang terkecil dari satu bagian di dalam tubuh makhluk hidup gitu ya, yang dikenalkan oleh Matthias Clayton dan juga Schwamm ya pada abad ke-19. Dari sana, dari munculnya konsep terkait teori sel ini, kemudian si Habermas mencoba memanfaatkan sel tersebut pada jadi dengan memanfaatkan sel tersebut si Habermas ya, Habermas yang merupakan seorang botanis dari Jerman gitu ya, dia mencoba menanam atau mengembangbiakan si sel itu pada satu media kecil ya, media kecil yang disebut dengan tissue culture ya, tissue itu jaringan, culture itu proses pengembangbiakan dari suatu tanaman ya. Jadi berdasarkan teori sel, Habermas mempunyai pikiran, oh bagaimana kalau si yang dikatakan katanya sel bagian terkecil yang mana nanti bisa di dalam sel itu ada informasi-informasi yang bermanfaat yang dia bisa menghasilkan individu-individu yang baru gitu kan. Nah, itu kemudian dia coba ditaruh di dalam di dalam culture ya, apa wadah kecil, di culture dalam ukuran yang kecil dan ternyata memang bisa menghasilkan produk yang baru dan lebih unggul. Kemudian beberapa peneliti dari Ohio University juga mencoba mengutak-atik sifat-sifat genetik yang ada pada tanaman tersebut dengan cara mentransfer salah satu gen dari tanaman A ditransfer kepada gen tanaman B dan ternyata di situ bisa menghasilkan apa produk ataupun tanaman yang lebih unggul ya. Kemudian akhir-akhir ini tidak akhirnya sudah agak lama ya. Berkembanglah metode transgenik ini menjadi model rekayasa genetika, di mana kita bisa melakukan proses rekayasa pada sifat-sifat genetik yang ada di dalam tumbuhan tersebut, ya. Oke, ini adalah sebetulnya cerita atau sejarah yang terjadi ya. Sebelum 1902 itu sudah ada teori sel, kemudian tahun 1902 si Haberland tadi mencoba mengkulturkan si sel itu tadi ke dalam media yang kecil ini ya, jadi akar dimasukkan kemudian dikasih media cair. Nah, lama-lama dia tumbuh menjadi semakin banyak. Nah, ini kemudian dirubah medianya di dalamnya nanti akan bisa berubah menjadi bentukan seperti tanaman utuh gitu ya. Jadi pemanfaatan teknik kultur jaringan tanaman atau KJT atau plant tissue culture untuk bisa menghasilkan produk yang lebih unggul ya. Oke. Kemudian pada tahun 1917 mulai banyak yang mengenal ya dengan adanya Haberland menemukan KJT. Tak ada tahun-tahun berikutnya sudah mulai banyak apa namanya ini orang peneliti yang mengenal terkait bioteknologi. Kemudian pada tahun 1988 mulailah beberapa peneliti menghasilkan memproduksi bioreaktan, yaitu reaktor-reaktor yang berasal dari tumbuhan dengan melakukan proses pemanfaatan teknologi di sini untuk menghasilkan bioreaktan. Kemudian tahun 94 ya, itu ada proses penemuan baru yaitu terkait dengan tanaman transgenik ya. Seperti Anda lihat di sini ya, dulu yang namanya anggrek itu hanya punya satu warna ya, hanya punya satu warna yaitu ungu ini saja ya. Tapi dengan cara melakukan proses transfer gen di dalam tanaman tersebut maka bisa dihasilkan warna-warna anggrek yang sangat cantik kalau kita lihat sekarang ya toh. Itu adalah salah satu hasil daripada apa namanya proses transgenik di dalam tanaman itu sendiri ya. Oke.
Kemudian manfaatnya apa? Oh, banyak sekali manfaatnya ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwasannya organisme hidup yang digunakan untuk proses bioteknologi itu adalah mikroorganisme, tanaman dan hewan. Nah, ketiganya ini pada saat dilakukan sentuhan teknologi dan untuk berhasil menghasilkan suatu produk, produk ini adalah produk yang pastinya lebih unggul dibandingkan produk sebelumnya, individu yang lebih unggul dibandingkan individu sebelumnya. Itu yang diharapkan ya. Nah, kalau di bidang farmasi, khususnya di bahan alam, kita biasanya akan memanfaatkan bioteknologi tanaman itu untuk menghasilkan metabolit sekunder ya. Kalau Anda kemarin sudah pernah belajar di fitokimia terkait proses pembentukan atau memproduksinya suatu tanaman terkait metabolit sekunder ya, mereka melakukan proses biosintesis di dalam tubuh mereka, tapi kalau kondisi lingkungannya berbeda, maka metabolit sekunder yang diharapkan, yang dihasilkan itu juga berbeda. Nah, dengan menggunakan kultur jaringan tanaman, kita bisa mengontrol media, ya, media yang digunakan, gitu ya, media yang digunakan untuk kultur jaringan tanaman tersebut, sehingga apa? Karena medianya sama, otomatis mereka pasti akan menghasilkan metabolit sekunder yang sama, gitu ya. Nah ini ya, makanya di sini kultur jaringan tangan sangat berperan sekali untuk menghasilkan metabolit sekunder yang seragam. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh industri farmasi, khususnya industri obat tradisional, gitu ya. Bioteknologi pangan ini sendiri mempunyai banyak sekali manfaatnya di bidang-bidang yang lainnya, tidak hanya di bidang farmasi, misalnya di pertanian itu mereka bisa memanfaatkan biotek tersebut untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap hama penyakit ya. Misalnya contohnya jagung. Dulu tuh jagung nggak ada jagung hibrida ya, jagung-jagung yang ada dulu tuh rasanya nggak ada yang enak dan pada saat musim-musim tertentu hujan itu banyak yang terserang hama penyakit. Nah, kemudian adanya sentuhan bioteknologi tanaman, muncullah bibit-bibit yang unggul. Nah, bibit-bibit yang unggul inilah kemudian dijual kepada petani. Nah, kemudian dia bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian selain itu bisa juga untuk pemuliaan tanaman atau plant breeding ya. Di sini kita mencoba memperbaiki sifat-sifat genetik yang ada di dalam tanaman tersebut ya, dengan cara melakukan pengeditan pada sifat genetik atau jalur dari DNA, urutan DNA yang ada di dalam tanaman itu. Misalnya contohnya semangka itu kan bulat ya. Nah, kalau bagi semangka angel ya, kadang-kadang ada yang dapatnya kecil, ada yang besar gitu ya. Nah, ada satu ide bagaimana kalau kita rubah sifat-sifat yang ada di dalam tanaman semangka itu supaya yang tumbuh bukan bulat lagi tapi kotak ya. Kalau kotak kan gampang motongnya gitu ya. Nah, ini salah satunya ya. Tuh. Nah, kemudian kalau kita amati juga di beberapa daerah seperti misalnya Afrika, ya, Afrika itu banyak sekali kondisi masyarakat di sana yang mengalami stunting, ya. Nah, kebutuhan beta karotin sangat tinggi. Maka apa yang dilakukan? Nah, para peneliti di Hokkaido, di area Jepang bagian atas itu ya, yang mereka lebih banyak panjang sekali musim dinginnya itu, mereka berusaha melakukan satu pemanfaatan bioteknologi dengan cara di mana padi itu kan biasanya isinya hanya karbohidratnya. Orang kalau makan padi tok kan enggak, yang dia dapat hanya karbohidrat gitu ya. Nah, kemudian dia masih butuh 4 sehat 5 sempurna ya yang lain-lainnya. Nah, ini dari sisi seperti ini kebutuhan stunting yang diharapkan di Afrika, maka dengan mengkonsumsi padi, di mana di dalam padi itu juga mengandung beta karotin. Nah, ini bisa meningkatkan nutrisi ataupun gizi dari yang mengkonsumsi ya. Jadi bisa dibayangkan padi kalau ada mengandung beta karotin berarti padinya bagaimana? Oren, Pasti. vitamin Nah, A-nya. iya, dia akan memberikan warna, ya toh, ya. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Kemudian juga bioteknologi ini dimanfaatkan untuk pembibitan, misalnya untuk menghasilkan bibit yang unggul. Bagaimana caranya? Dengan cara persilangan ya. Misalnya tahu mangga gadung sama mangga mana lagi ya? Kalau mangga gadung itu kan gede-gede, ya, tapi kan kadang-kadang dia ada yang manis, ada yang tidak. Tapi kalau mandang lagi itu kan kecil-kecil, tapi di tengahnya
ada seperti item-item dan itu sangat manis sekali ya. Nah, ini dilakukan proses persilangan. Disilangkan antara mangga gadung dan juga mangga mana lagi dalam satu pohon. Apa yang terjadi? Nah, itu kenyataan terjadi di depan rumah Bu Retno ya. Di tempat rumah saya itu ada dua mangga ya yang kita silangkan menjadi satu. Kita belinya sudah jadi silangan gitu. Beli awal pertama masih masing-masing di pohon A, gadung masing-masing di pohon B, mana lagi ya. Setelah 5 tahun setelah saya pulang dari sekolah gitu ya, dia belinya sebelum sekolah gitu. Setelah 4 tahun pulang dari sekolah, apa yang terjadi di situ? Ternyata buahnya semuanya itu sudah apa namanya seperti yang diharapkan ya. Ukurannya besar tapi rasanya seperti ukurannya seperti mangga gadung tapi rasanya seperti rasa mana lagi. Nah, ini salah satu proses pemanfaatan bioteknologi untuk bisa menghasilkan bibit yang unggul ya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan cara poliploidi, di mana di situ kita merubah beberapa sifat DNA yang ada di dalam tanaman itu, yang awalnya misalnya dia punya biji menjadi tidak punya biji. Contohnya pada semangka, ya. Semangka dulu tuh hampir semuanya semangka, yang namanya semangka ya bijinya banyak gitu ya. Tapi dengan pemanfaatan bioteknologi maka kita bisa apa namanya sekarang mendapatkan banyak sekali semangka tanpa biji, ya. Kemudian dengan melakukan memanfaatkan mutasi genetik yang ada pada tanaman tersebut. Memang mutasi itu sebetulnya memberikan kerugian, tapi pada beberapa hal tertentu mutasi bisa kita manfaatkan dia menjadi sesuatu kebutuhan yang bisa bermanfaat buat manusia ya. Di sini dengan proses mutasi kita bisa mendapatkan produk yang lebih unggul. Kemudian kita bisa lakukan juga dengan melakukan fusi protoplasma, yaitu menggabungkan protoplasma tanaman A dengan protoplasma tanaman B, yang mana nantinya bisa dihasilkan produk yang baru dan lebih unggul. Kemudian transgenik, ya, mentransfer sifat keturunan atau perbaikan genetika dari tanaman A kepada tanaman B dan edit genom, ya. Ini cara-cara untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, setelah kita bisa melakukan proses tersebut, pastinya itu banyak sekali manfaatnya, khususnya di bidang farmasi ya. Kita bisa dapatkan antibodi, vaksin ya, protein ya, kemudian tadi metabolit sekunder dalam jumlah yang seragam itu juga salah satu pemanfaatan bioteknologi ya. Nah, kenapa metabolit sekunder di dalam tanaman itu bervariasi ya, yang lalu pada saat di farmakognosi saya sampaikan karena variasi iklim ya adanya eh, apa namanya hama penyakit dan yang lain itu akan mengkondisikan si tanaman itu mempunyai memproduksi metabolit sekunder yang beragam. Nah, maka kalau kita masukkan ke dalam model KJT, kultur jaringan tanaman di dalam wadah-wadah tersebut yang kita kontrol medianya, nah itu pasti metabolisme kontennya akan seragam di situ. Itu keuntungannya salah satunya ya. Makanya di sini kultur jaringan tanaman atau KJT mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi karena kita bisa menghasilkan macam-macam zat di situ, baik zat antioksidan untuk penderita hepatitis ya, sebagai insektisida dan beragam sekali jenis-jenis pemanfaatan yang bisa kita peroleh dari kultur jaringan tanaman ya. Oke, dari sini kemudian kita akan melihat eh, ada dua jenis bioteknologi ya. Ada konvensional dan juga ada bioteknologi eh, modern ya. Di mana pada bioteknologi konvensional ini kita hanya memanfaatkan secara langsung kita memanfaatkan apa namanya memanfaatkan makhluk hidup tersebut ya, secara langsung memanfaatkan makhluk hidup tersebut untuk menghasilkan produk ya. Dan di situ kita bisa juga menambahkan satu mikroorganisme dengan melakukan proses fermentasi untuk menghasilkan satu produk. Contohnya pada pembuatan tempe. Ada yang tahu bagaimana caranya buat tempe? Kasih ragi, Bang. Dikasih ragi. Dari bahannya apa? Kedelai. Kedelai ya. Jadi kedelai yang bulat-bulat itu kita kasih ragi ya. Kemudian akan terbentuklah tempe yang panjang-panjang itu ya. Nah, itu bergabung antara satu biji dengan biji yang lainnya. Kalau kecap,
Kaila, kecap dari apa Kaila? Kecap saka apa Kaila? Kaila Aftari. Dari mikroba Ibu. Enggak, bahannya yang dipakai apa? Kedelai juga. Kedelai juga ya, kedelai juga kemudian ditambahin apa? Kok bisa hitam-hitam? Kok bisa hitam-hitam ono apa niku? Jersey. Kenapa jersey kok bisa kecap menjadi hitam? Hmm? Jersey tidak bisa bersuara kah? Bisa Ibu. Nah, iyo. Kenapa kira-kira? Kalau dari Google tuh pigmen antosia. Oke, yang lain mungkin ada yang tahu bagaimana kok bisa kecap itu menjadi hitam? Apa apa yang dilakukan di situ? Kedelai diapakan? Kedelai diapakan? Fermentasi itu Difermentasi? Maksudnya bagaimana difermentasi di sini? diberi bakteri. Diberi bakteri di situ. Oke, terus kok bisa jadi hitam? Ya apa caranya dia bisa jadi hitam? Hmm? Izin menjawab Ibu, mungkin ada tambahan gula merah. Oke. Oke, ada tambahan gula merah di situ ditambahkan di sana ya diaduk-aduk-aduk gitu ya. Kemudian dia berubah menjadi hitam ya. Oke, yogurt kan juga sama ya. Yogurt itu juga pembuatannya juga kita butuh mikroorganisme di sana ya. Oke, nah itu salah satu beberapa contoh daripada bioteknologi konvensional ya. Jadi kita memanfaatkan menggunakan makhluk hidup secara langsung di situ ya. Kemudian mikroorganisme yang ada di sana dimasuk ke disentuhkan kepada tanaman-tanaman yang ada ya. Kemudian nantinya terjadi proses fermentasi. Nah, fermentasinya inilah yang menghasilkan produk yang berbeda dari sebelumnya ya. Oke. Kemudian ini contoh juga bioteknologi konvensional di bidang pertanian, misalnya melakukan apa penanaman dengan menggunakan hidroponik ataupun aeroponik. Nah, bagaimana dengan bioteknologi modern? Nah, bioteknologi modern ini kita melakukan proses rekayasa genetika dan juga melakukan proses rekayasa biokimia, ya. Rekayasa genetika di sini yang dimaksud adalah bahwasanya di dalam proses pemanfaatan bioteknologi itu melakukan penghapusan ataupun memasukkan DNA. Jadi DNA strukturan DNA protein-protein di dalam DNA itu ada salah satu yang dihapus atau ada salah satu yang dimasukkan ke dalamnya itu sehingga menghasilkan individu yang lain itu maksudnya rekayasa genetika. Sedangkan rekayasa biokimia yaitu melibatkan sifat daripada genetik organisme itu seperti apa. Nah, kemudian sifat organisme dari organisme tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam inang dari tanaman yang lainnya sehingga bisa merusak sifat daripada inangnya tersebut, ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan bioteknologi modern, yaitu profil dan juga cloning DNA. Artinya di sini melakukan clones atau mengcopy jenis DNA tersebut sehingga menghasilkan individu yang sama. Kemudian analisa genom, ya kita melakukan analisis terhadap gen-gen sifat keturunan yang ada pada tanaman itu urutannya seperti apa gitu ya. Misalnya dengan menggunakan PCR atau yang lainnya ya. Kemudian melakukan proses
transgenik ya, transgenesis atau mentransfer sifat-sifat gen tersebut kepada individu yang lainnya. Xenotransplantasi memotong beberapa DNA yang ada di situ, protein DNA-nya untuk menghasilkan produk yang unggul, dan juga yang terakhir adalah sel punca atau melakukan rekayasa jaringan. Nah, kenapa tanaman ini bisa digunakan sebagai pemanfaatannya untuk sel punca? Ya, karena di dalam tanaman itu sendiri mempunyai sifat yang namanya totipotensi. Ya, totipotensi di sini artinya bahwasanya induk daripada tanaman itu akan menurunkan sifatnya kepada anaknya atau apa ya? Pada individu yang baru gitu ya. Artinya si individu yang baru itu pasti akan mempunyai kemiripan sifat dengan induknya itu di dalam tanaman ya. Makanya disebut dengan nama totipotensi. Kalau 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 manusia kan berbeda ya. Karena di dalam manusia bapak sama ibu orang yang berbeda gitu ya. Pasti lahirnya anaknya adalah campuran antara bapak sama ibu gitu ya. Nah, berbeda dengan tanaman karena tanaman punya sifat totipotensi, maka anak yang dihasilkan atau individu baru yang dihasilkan itu akan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya. Ya, itu. Oke. Kemudian pemanfaatan bioteknologi modern ini kalau di farmasi biasanya digunakan untuk memproduksi obat-obatan, memanipulasi vaksin, ada terapi gen dan yang lain sebagainya. Sedangkan di bidang forensik ya, seperti kita tahu kalau misalnya terjadi satu kasus pembunuhan dan yang lain-lain gitu ya, di dalam area di ruangan tersebut yang terjadinya pembunuhan itu kita bisa melakukan pengecekan sidik jari ya yang ada di lokasi. Nah, kemudian sidik jari ini kemudian kita bisa cek bagaimana profil DNA-nya dia. Alfrida mau kemana itu? Alfrida, kamu kemana? Nggak dengar suaranya. Kembali ke ruangan saya, Prof. Memang kamu di mana? Gak enak di situ. Di Pindah-pindah rumah. ya kamu itu. Tadi, tadi karena wifi-nya trouble, Prof. Jadi harus pakai hotspot sebentar. Mohon Hmm. maaf sebelumnya. Oke, jadi di bidang forensik tadi ya saya sampaikan bahwasannya kita bisa melakukan memanfaatkan bioteknologi modern juga dengan melihat profil DNA ya yang ada pada sidik jari di lokasi sehingga di situ kita bisa apa namanya menemukan siapa sebetulnya pelaku kejahatan di situ. Itu juga salah satu pemanfaatan bioteknologi modern. Kemudian di bidang pertanian dan peternakan kita bisa melakukan proses rekayasa pada beberapa tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang lebih unggul ya. Contohnya tadi anggrek gitu ya, seperti itu. Kemudian dari sisi lingkungan, di bidang lingkungan ya, ada pemanfaatan bioteknologi modern untuk bioremediasi, yaitu di mana tanaman-tanaman tersebut mempunyai sifat mampu melakukan proses pembersihan terhadap polusi, baik pada tanah, air, dan udara. Ya, kalau kita amati dulu saya pernah cerita, ada kangkung, ya, enceng gondok, dan yang lain-lainnya tumbuhan-tumbuhan air itu mempunyai sifat bioremediasi. Ya. Nah, kemudian biokontrol ini melakukan pengontrolan terkait dengan pengendalian terkait dengan tanaman dan hama, yang mana di situ kita bisa melakukan modifikasi genetik dan juga beberapa terapi sel sehingga dalam ukuran yang sangat kecil, ya. Nah, ini adalah beda daripada bioteknologi konvensional dan modern, ya. Yang sebelah kiri ini adalah konvensional, yang sebelah kanan adalah modern, ya. Di mana di konvensional itu menggunakan atau mengeksploitasi kemampuan alami dari mikroorganisme dan sel untuk menghasilkan produk unggul. Sedangkan pada bioteknologi modern, kita menerapkan proses modifikasi dan juga manipulasi dari sifat genetik suatu tanaman tersebut secara sengaja ya untuk menghasilkan produk baru. Nah, jadi di sini ada perbedaannya di mana modern itu sudah ada sifat genetika yang diungkit-ungkit ataupun dilakukan proses rekayasa ya. Nah, ini kita masuk ke aplikasinya ya. Seperti apa aplikasi daripada bioteknologi tersebut ya? Kita bisa melakukan proses dengan cara transfer gen
dengan plasmid ya, memindahkan plasmid tersebut sebagai vektornya. Restriksi enzim dan juga DNA ligase ya, ada beberapa enzim-enzim yang dijadikan sebagai pengikat ya, di situ DNA ligasenya yang akan mengikat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian cloning atau melakukan proses pengkopian ya, perbanyakan dengan cara mengkopi sehingga punya individu yang sama persis dengan individu unggul yang ada. Kemudian bisa dengan cara PCR ya, di mana kita menangkap satu temuan tersebut untuk melihat urutan protein di dalam DNA tersebut dengan menggunakan PCR. Dan yang terakhir adalah dengan tisu culture atau kultur jaringan tanaman ya. Nah, transfer gen itu sendiri sebetulnya merupakan suatu kegiatan atau proses yang dengan cara mensisipkan informasi genetik atau mentransfer informasi genetik dari suatu tanaman tersebut ya ke dalam DNA yang ada di dalam sel itu tadi ya. Jadi penyisipan informasi genetik yang tidak terkait dalam bentuk DNA ke dalam sel ya. Nah, pada saat melakukan proses transfer genetik ini, maka gen yang digunakan untuk melakukan proses transfer itu melalui proses rekayasa genetika atau genetic engineering ya. Bagaimana caranya kita bisa mentransfer gen tersebut di dalam tumbuhan? Bisa ditransfer secara langsung pada area target yang diinginkan, bisa juga dengan bantuan vektor atau mediator di sini ya. Vektor atau mediator, kemudian setelah dia ikut masuk ke dalam targetnya, maka dia akan melepaskan diri ya, seperti itu. Hasil daripada transfer gen ini disebut dengan organisme transgenik ya. Oke. Nah, bagaimana caranya yang transfer dengan bantuan ya, dengan bantuan vektor atau ada mediasi daripada vektor, vektornya apa yang digunakan? Nah, di sini vektor yang digunakan bisa berupa bakteri, yaitu pada golongan atau jenis Agrobacterium ya. Sebagai contohnya ada Agrobacterium tumefasin dan juga ada Agrobacterium rhizogen ya, di mana bakterium tumefasin merupakan bakteri gram negatif yang berada di dalam tanah. Sama halnya dengan rhizogen, juga dia merupakan bakteri yang bisa menginduksi penyakit pada akar rambut pada tanaman ya. Nah, ini kedua bakteri inilah yang dijadikan sebagai vektor untuk melakukan proses transfer gen pada tanaman A ke tanaman B ya. Gitu. Nah, ini gambarannya untuk transfer gens ya. Jadi si bakteri tadi, Bacterium tumefasin ini yang digunakan sebagai salah satu mediator atau vektor gitu ya, vektor pada saat melakukan proses transfer gen ya. Di sini di dalam tubuh bakteri tersebut ada ada RNA dan juga ada plasmid ya. Maka plasmid yang dijadikan di dalam tubuh bakteri ini yang akan dijadikan sebagai mediator ini kita keluarkan, kemudian ada DNA orang lain ya yang dijadikan sebagai DNA unggulan ini kemudian kita sisipkan di arah yang sudah dipotong ini ya, disisipkan, kemudian kita kembalikan lagi ke dalam badan dari mikroba itu. Nah, sehingga kemudian dia bisa melakukan proses replikasi dan yang lain-lainnya. Dan kemudian si bakteri ini setelah melakukan proses replikasi, kita masukkan ke dalam cawan petri, di mana di dalam cawan petri itu sudah ada tanaman-tanaman yang ditargetkan untuk bisa menghasilkan produk yang unggul ya. Nah, ini tanamannya ini menyerap apa yang dibawa oleh si bakteri masuk ke sini ya. Kemudian kalau sudah besar-besar kita bisa pindahkan ke tanah. Itu salah satu cara transfer gen yang ada pada tanaman. Kemudian ada lagi dengan menggunakan plasmid sebagai vektor. Ya, kalau tadi kan apa yang dijadikan sebagai vektor kalau yang tadi? Hmm? Vektornya apa kalau yang tadi? Bakteri, Bu. Hmm, bakteri ya. Jadi kalau yang di sini vektor yang digunakan juga beberapa virus ya, bisa berupa bakteri, bisa juga virusnya. Apa sebetulnya yang disebut dengan vektor? Vektor itulah agen yang bisa membawa gen atau sifat keturunan
dari satu organisme kepada organisme yang lain. Ya, sedangkan plasmidnya ini sendiri merupakan urutan molekul DNA sirkuler ya, yang dia bisa melakukan replikasi sendiri pada saat dia berada dalam bakteri atau virus tersebut. Ya, kemudian di sini kalau vektornya berupa virus bisa tabako mozaik virus, bisa cauliflower mozaik virus ya. Nah ini bisa dijadikan sebagai salah satu contohnya dari vektor apa namanya virus ya. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu enzim restriktik atau DNA ligase ya, di mana di sini digunakan untuk membuat DNA rekombinan yaitu kombinasi atau rekayasa dari beberapa studi yang telah dilakukan ya. Itu disebut dengan DNA rekombinan. Di mana di situ pada saat membuat DNA rekombinan itu kita membutuhkan enzim ya, enzim restriktik yang dijadikan sebagai alat untuk memotong DNA tersebut ya, memotong DNA tersebut karena di dalam enzim ini memiliki dua ujung yang lengket dan yang tumpul. Kalau yang lengket dia akan menggabungkan, sedangkan yang tumpul ini bisa memotong bagian yang tidak diinginkan kemudian digantikan dengan bagian yang lainnya yang berasal dari apa namanya tanaman yang berbeda gitu ya. Nah, enzim restriktif ini biasanya disebut juga dengan E. coli ya. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah E. coli Anda udah tahu ternyata itu adalah enzim restriktif di mana dia mempunyai fungsi memotong DNA yang mempunyai bagian ujungnya lengket dan bagian ujung yang satunya tumpul ya. Nah, pada saat sudah dipotong nanti akan digabungkan dengan DNA yang lainnya, kita membutuhkan yang namanya DNA ligase atau enzim penghubung ya. Jadi setelah dipotong dengan ekori, kemudian digabungkan dengan tanaman yang lain, itu disebut dengan menggunakan DNA ligase ya. Ini prosedurnya bagaimana apa namanya proses untuk melakukan apa tadi DNA ligase dan juga enzim restriktif ya. Jadi kita mengisolasi DNA itu tersebut ya. Ini adalah DNA-nya diisolasi ya, daerah sini DNA-nya di-cutting, dipotong ya. Kemudian kita sudah menyiapkan DNA dari tanaman yang berbeda yang mempunyai kualitas unggul ya. Nah, DNA itu kita sisipkan atau kita masukkan ke DNA yang baru ya, sehingga nanti akan bisa menghasilkan di DNA yang baru ini kan nempel ke sini ke sini. Nah, nanti ada bantuan si DNA ligase ini akan mengikat satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa menghapus. Nah, kalau ini kan yang di sini tetap ada, tapi ini dipotong kemudian disisipkan ya. Berbeda dengan transfer gen ya. Kalau transfer gen itu adalah tadi dia dipotong ya, betul-betul dipotong ya, dipotong kemudian digantikan dengan yang baru di potongan yang sama dengan ukuran yang sama. Tapi kalau DNA ligase itu tidak ya. Jadi ini kita potong kemudian disisipkan di sebelahnya. Yang gennya dia sendiri ini masih ada, tapi ini ada gen yang lainnya sehingga terjadi kombinasi rekombinan itu tadi ya. Bagaimana dia bisa bergabungnya antara gen yang punyanya dia dengan gennya orang lain? Ini dengan adanya DNA ligase itu tadi. Oke, paham ya di sini ya perbedaannya transfer gen dengan apa namanya enzim restriktif dan DNA ligase ya. Makanya kemudian diperolehlah rekombinan plasmid ya. Oke. Berikutnya adalah cloning ya. Cloning atau mengcopy ya, istilahnya lebih tepatnya mengcopy atau menyalin ya, menyalin gen, sel ya, organisme secara genetik ya, untuk bisa menghasilkan DNA rekombinan dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Klon ini salinan yang dibuat pasti persis ya dengan induknya ya. Karena itu tadi kalau pada tanaman karena dia punya sifat totipotensi ya, sangat potensial sekali untuk bisa menghasilkan gen yang sama. Berbeda dengan hewan dan juga manusia ya. DNA rekombinan ini melibatkan modifikasi daripada gen ya yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk gen yang baru. Nah, pada saat melakukan proses cloning ini tetap membutuhkan